pintar. Kayak kembar kayak kita dia bilang. Masa? Berarti cocok dia nih. Padahal tidak apa-apa juga. Gitu. Memang aku bingung kayak gambar tapi ketika dikira siapa yang dia. Dia rambutnya juga mirip tuh. Serta sama. Kacamata. Saya mau ganti nanti kacamata aku. Pakai lain baju merah sama. Aku nah, tidak bisa saya tidur malam. Kakak itu sempat itu terus. Jadi saya tidak bisa tidur. Ini Saya kayak perasaan aku bengkak di mukaku. Perasaan itu. enggak. Belum apa-apa sudah balik. Menyanyi kan nanti nih. Menyanyi. Ada dia. Cek, 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 cek. Cek.
Salom, horas madihita sa luhut na dihamu amanami suang songoni yanakon namin na po sa bulong taparade matutu pikirata Jojo tu parsumbaon ni debata hamuna akan nahinahulongan di bagasan Kristus Yesus selamat hari Minggu madihita sa luhut na Ariodo na jinadihon ni Jehovah marulupolop jala marlas ni roha mahita ala di bagasan hasadaon hita marpungu lahu makalason pesta parjolo parningotan ari hasasaur ni todi porbadia Wason itu di Purbadia dona pasahaton kita alani rap marlas ni roha mahita mangedehon puji-pujian tu debata naung mangusehon tu di Purbadia tu hita be marede mahita marhite-hite gor ni debata ama dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot gor ni to di Purbadia na tumo palangit do tanoon amen songonon ni na Tuhan Jehovah lehonok do Tuhamu rohay baru do to di nay baru tu bagasan ate-ate muna jala usatok kudo roha batu sian daging muna jala lehonok Tuhamu roha pagkilalaan jala lehonok kumatodiku di bagasan ate-ate muna aw do mabayesa asa marparangi hamu di bagasan akapatiku
akka uhupu radotamuna jala patupamuna do haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mangajari rohani akan na porsea di hatam marhite-hite to di porbadia. Say buhay marohanami asa ture rohanami marhite-hite to dim asa to tonggok dami rohanami makalason hagugunay. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari dimahita. Tatangihon ma pati idebata di minggu sadarion ima sian Yohanes 14 ayat 26. Alai anggo pangodiani ima to di porbadia si suruon ni amai marhite-hite guarhu ajarhon jala paingottoni doau tuhamu nasa nahu hatahoni tuhamu ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tuadokan di debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na ubarto patekmi. Amen. Marid di mahita. Buni
na dosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama nami na di banua gidyang. Hodo patupahon hasesan di dosa nami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni Roham. Saya sima Roham dihami akan na mangarsakod dosa nami. Say sahapi matuhami bagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiyai. Asa unang ganggu rohanami di asimi Roham. Alay asa hot rohanami marhaporsiyahon. Lao mangutapon nasa dosa dohot roha portidion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangolu jala na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. ICB manguluhon akan na pinilit ni debata. Debatado mamitori. ICD do maddabu uhum hamaguan. Kristus Jesus do naung mate. Alay dadaholani naung mulak mangulu do. Jala disiamun ni debatado ibana mangudihon hita. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Amin. Mari dimahita. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel diari mingguon na tersurat di sada Musa 40 sada ayat 37 rodi 42. Dengan mahatai di rohani raja Parao dot di raja ni akan aposona sudena. Dungi di dok raja Parao matu si Joseph. Dung di pabotohon di bata tuho sudenai dang adong jolma nau patas maroha jala nau pistar sianho. Akup ni na raja Parao mamadok si Joseph ida ma nunga hupasaha tu sadok tano misiron. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala naung peopsa. Amin.
Korpungan ina. Mari dimahita.
Tidakon mahaporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suhatudosan, na tumopalangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, imana tidumuhan ni si Maria, na gabi-gabi siator di porbadia, adorang sohabuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mata terpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanuatoru yung ditanom na mula mangolu diari patoluhon na manay tusurgo lauhudul tusiam ni debata Jehova amanay pargogo na suhatudusani di sima ibana pay mamula sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan yala Kristen akka na badia, dohot dihasisan ni dosa, dohot dihatay na madok, mula mangolu sogot yagin yala daw mate. Dohot dihaluan na sola sudah. Amin. Kor ama.
Tapi mati tingna masa di bagasan mingguan. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 10 Siame 2024, Sada Romawi Namar Ragam. Sada, Guarni Minggu Tasadarion Ima Minggu Pentakosta na Parjolo, topik Minggu Kuasa Niton di Perbadia na Pasadahon. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. 2. Ruas Namoding. Nah di hari Kamis 10 Mei 2024 nunga marujungolu sahlak ruas ama Ima Amang MU Tagalung tutup umur 72 tahun 2 bulan. Nah hina baluhon ni inang WS Boruhuta Barat na maringanan di Jalan Satelit Sada nomor 34 Telkomas wilayah Tolu. Jala di Patupa Huriata Parmingguon di Rumah Duka berbahasa Indonesia. Tolu Pesta Pentakosta na Parjolo di hari Minggu Sadarion tanggal 10 Siame 2024 di Patupa Huriata do Parmingguon Pesta Parjolo Parningotan Ari Hasasaur Niton di Perbadia Manang Pesta Pentakosta na Parjolo. 4. Pesta Pentakosta na Paduahon di hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di Patupa Huriata do Parmingguon Pesta Paduahon Parningotan Ari Hasasaur Niton di Perbadia masuk pukul 10 siang 00 wita di Garejaon. Pinangidoma asa markorma di Ulaoni Ima Aka kategorial. 5. Pesta perayaan hari ulang tahun HKBP Kendari na Paduahon di Minggu Sadarion tanggal 10 Siame 2024 Ima pesta perayaan hari ulang tahun HKBP Kendari na Paduahon Jala Borhat do pelaksana tugas Pendeta Resort HKBP Tamarunang Pendeta TD Sianturi STH Rap dot perwakilan Naposo Mandohoti Ulaoni Tatangiakon ma asa dinggan merdalan Ulaoni. Onom sermon perhalado di Patupa Huriata do sermon perhalado di hari Rabu 22 Mei 2024 masuk pukul 10 siang 00 wita di Garejaon. Asaroma Sude Parhalado Mandohoti Ulaoni. 7. Bulan ceria anak sekolah minggu HKBP Tamarunang di hari Kamis 23 Mei 2024 di Patupa Huriata do ibadah bulan ceria anak sekolah minggu di Bagasni guru sekolah minggu Merda Borusi Tinjak SM Dohot Mutiara Borusi Majuntak Dohot Happy Rohana Borusi Majuntak nama ringanan di Permata Sudiang Raya Blok J3 nomor 1 masuk pukul 16.00 wita. Asaroma Sude anak sekolah minggu ni Huriata di Ulaoni. 8. Pertangyangan wilayah Sada di Patupa Huriata do pertangyangan wilayah Sada di hari Kamis 23 Mei 2024 masuk pukul 10 siang 00 wita di Bagasni keluarga Sintua CH Siombing SE Inang R Boru Panjaitan nama alamat di Komplek BPS 2 Blok B Sada nomor Sada. Pinangidoma Tusude ruas wilayah Sada Parhalado Dohot keluarga Mandohoti Ulaoni. Sia rapat resort AKBP Tamarunang di hari Sabtu 25 Mei 2024 di Patupa Resort AKBP Tamarunang do rapor resort maringanan di Garejaon masuk pukul 10.00 wita. Pinangidoma Tuganup utusan Ima utusan Partaon, utusan Parhalado, utusan Dewan dot kategorial asa Mandohoti rapoti. 10. Belajar katekisasi Sidi diberitahukan kepada seluruh anak belajar Sidi untuk mengikuti pembelajaran Sidi dilaksanakan setelah ibadah minggu ini di gedung sekolah minggu. Diharapkan kehadiran semua anak Sidi di kegiatan tersebut. 10. Sada sumbangan inventaris Huria di Jala Huriata do sumbangan inventaris sian NN tu Huriata Ima 40 tolu picis galas
Mauliatema di Pasahat Huriata Tunasida. 12 pilihan tujolo di Parminggota Sadarion Pasahatan pilihan amplop tujolo dohita bayan tu pakta tu diakonia ni Huriata tapasahat ma di bagasan las ni roha. 10 tolu ruas namar said Parhalado do sude ruas ni Huria KBP Tamarunang manangyakon ruas namar said di Jabu manang di rumah sakit Saituata ma namangaleon hamalumon dot hahi pason. Mulu adong sian ruas ni Huriata namar said di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu Parhalado manang Padita ruas namar said. Sada Agusta Kristin Borusianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2. Situa Ade Siregar wilayah 2 perawatan di Jabu. Tolu A.W. Sitorus S.E. wilayah Sada perawatan di Jabu. 4. S. Borusilaban wilayah Tolu perawatan di Jabu. 14 ruas nama ulang tahun Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selama ulang tahun tu ruas ni Huriata nama ulang tahun siang tanggal 10 Tolu saat tanggal 10 Siame. Saituata ma namangaleon pasu-pasu dot gajang ni umur suang songoni nang hahi pason. Ruas nama ulang tahun Sada YFY Sinaga 10 Tolu Mei wilayah Tolu. 2. Resinta Boru Simbolon anak sekolah minggu 10 Tolu Mei wilayah 2. Tolu Erlanjaya Butar-Butar anak sekolah minggu 10 Tolu Mei wilayah Tolu. 4. Sintua Ciha Siombeng SE 15 Mei wilayah Sada. 5. LDP Tambunan ST 15 Mei wilayah 2. 6. PSM Borusima Junta AMD 15 Mei wilayah Tolu. 7. Resti Ana Febriar remaja 17 Mei wilayah Tolu. 8. Mirda Regina Dewi Borusitinjak SM Naposo HKBP 10 Mei wilayah Sada. Sia Minar Sepania Borunadeak Naposo HKBP 10 Mei wilayah Sada. 10. T. Simajunta SE 10 Siamei wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 16 di tangan nasiamun do gajang ni umur jala di habirangna do hamoraon do hamauliaon. Parhalado 15 ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado do sudah ruas ni Huria HKBP Tamarunang selama ulang tahun Pardongan Saripeon turuas namarayon siang tanggal 10 Tolu saat tanggal 10 Siak. Saya tuata mana saya tokto mangaleon pasu-pasu tu keluarga nama ulang tahun. 10 ruas naro tu Parmingguon. Sada Minggu 12 Mei 2024 ibadah umum 152 halak. 2. Minggu 12 Mei 2024 sekolah minggu 50 halak. Tolu Selasa 14 Mei 2024 pertangyangan wilayah 2 di Bagas keluarga Sintua M Butar-Butar SSIT Inang NS Borhutahayan 70 halak. 2 Romawi Parhepengon ni Huriata Boy Mata Mereng di titing Parhepengon na arong di Hitabe. Songonima titik ni Huriata di Bagasa Mingguon tatangiakon ma asa gabe pasu-pasu do lasni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di guarni Tuhata. Amin. Puji Tuhata siap buku ede nomor 102 ayat sada dot uduna Humaita papumukulian sada A sada B dot napaduahon. Amen.
Imana mangaramoti hati-hati doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita kamang taminang selama hari Minggu madihita jala selama Pentakosta ma nang dihita saluhuna. Tatangihong mahatani Tuhata di mingguta di bagasa sadarion ima di pesta Pentakosta di hasasaur nito di Purbadia imana tarsurat di ulaon ni apostel bidu 2 mamuka masian ayat sada sahatu ayat 10 tolu. Ujau kami matutonga-tongata songonomma hatani Tuhata dihita. Jadi dungjupang ari pa-50 honi manang Pentakoste na punguma nasida saluhukna di sada hinganan. Jadi masama topu suara sian gijang songon parngongos nialogo nagogo mamolus gabe digohima sadok bagas kudulan nasidai.
Jadi taridama di nasida suman tu didani api namar jilam-jilam disonggopi ma ganup nasida gabe gokto di porbadia ma nasida saluhutna. Jadi mamuka mar pakuling na asing ma nasida mar guru tu pangalehon nito di itu nasida naung makatahotsa. Alai adong maaka Yahudi na maringanan di Jerusalem halak na daulat sian saluhutna bangso na ditoru ni langit. Alai di namasa suarai marpunguma natoropi. Jadi tarhalomong manasida ay ganup ubege nasida makatahon di hatanabe. Jadi tarmali manasida saluhutna jalalongang akanin nama da halak Galilea saluhukna nasida namak katai buasa ganuk hita ubege di hata hasomalat tabe halak partia dohot media dohot elamit dohot akka namaringanan di Mesopotamia di Judea dohot di Kapadosia di Pontus dohot di Asia di Prigia dohot di Pamfilia di tanah Mesir dohot di Akaluat Libya tuk natukan Kirene dohot halak Rom nama ringanan di son aka halak Yahudi rodi aka parguru aka halak Kreta dohot halak Arab di hatat tabedlo itabege di hatahon nasida aka ulaun habal gaun ni debata. Jadi tarhalomong manasida saluhukna jubbe marohana akanin nama sama nasida namar huwa doi ulani alai mangicahi dona deba akanin nama go anggur natong hidona sida di sima sahatna jauh kami majolo di hata Indonesia. Ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya itu? Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Akamang dot taminang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di perayaan Pesta Pentakosta pada hari ini kita diperlihatkan bagaimana pencurahan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap orang yang percaya pada ketika itu. Kita mengingat ketika Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, bahwa dia berpesan bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta itulah
Roh Kudus itu seperti yang dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi oleh Tuhan. Bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Dikatakan di dalam nats kita ini bahwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu adalah terjadi pada hari Pentakosta. Pentakosta artinya adalah hari yang ke-50. Jadi kalau orang Yahudi merayakan Pentakosta, yaitu hari yang ke-50, yaitu 50 hari setelah Paskah. Jadi orang Yahudi itu merayakan Pentakosta adalah untuk mengingat akan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan umat Israel ketika mereka disertai oleh Tuhan keluar dari Mesir, dan Tuhan menyediakan kebutuhan hidup mereka. Kemudian pada saat Pentakosta inilah turunnya Roh Kudus, dikatakan bahwa bisa kita bayangkan bahwa situasi ketika turunnya Roh Kudus itu adalah bahwa situasi di Yerusalem itu adalah situasi yang begitu sangat ramai, dikunjungi oleh para peziarah orang-orang Israel. Jadi bukan seperti biasanya, tapi adalah sesuatu yang khusus. Kenapa? Karena banyak orang Israel dari berbagai daerah berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan yang namanya Pentakosta. Mereka mengingat bahwa Tuhan telah mencurahkan hukum Taurat kepada orang Israel. Tetapi tentu bagi kita sekarang Pentakosta tentu sudah bermakna lain. Kita memaknai Pentakosta adalah 50 hari setelah kebangkitan Yesus, seperti itu. Setelah kebangkitan Yesus, 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Jadi kalau kita mau coba perhatikan di dalam nas kita ini, bahwa memang situasi pada saat itu Yerusalem yang begitu ramai, belum lagi para pendatang yang datang untuk berdagang, kira-kira seperti itu. Jadi memang situasi di Yerusalem yang begitu sangat ramai itu, disitulah turunnya Roh Kudus. Sehingga kalau kita membaca di ayat 6, banyak orang yang berkerumun melihat apa yang sedang terjadi. Karena kenapa? Kalau dikatakan tadi di situ, setelah mereka mendengarkan sebuah bunyi yang begitu sangat keras, tiupan angin tadi yang dikatakan, bahwa memang bisa kita bayangkan bahwa kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya, ternyata ada 3.000 orang yang menjadi percaya pada saat itu ketika Petrus berkhotbah. Jadi bisa kita bayangkan 3.000 orang yang percaya, belum lagi mungkin orang-orang yang belum percaya. Jadi bisa kita bayangkan tempat murid-murid Yesus dan orang percaya ketika dihinggapi Roh Kudus itu didatangi oleh banyak orang ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Artinya kita mau dikatakan pertama di sini bahwa memang peristiwa turunnya Roh Kudus tentu itu bukan situasi atau cerita yang dibuat-buat oleh murid-murid Tuhan Yesus, tentu tidak. Tetapi peristiwa turunnya Roh Kudus, banyak orang yang telah menyaksikan. Kuasa Roh Kudus itu turun, banyak orang yang menyaksikan bahwa itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ini menjadi poin pertama untuk bisa kita melihat dalam nats kita ini, bahwa memang demikianlah terjadinya pencurahan Roh Kudus itu terjadi, dilihat dan disaksikan oleh banyak mata, disaksikan oleh banyak bangsa-bangsa, seperti itu. Kemudian Amanginang, mari kita coba memperhatikan tanda-tanda yang menyertai turunnya Roh Kudus. Dikatakan pertama, turunnya dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Jadi Roh Kudus itu turun ditandai dengan ada sebuah bunyi yang begitu sangat keras, tiupan angin yang keras. Kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan Roh Allah itu adalah ruah. Kalau di dalam bahasa Yunani dikatakan pneuma. Jadi Roh Allah itu artinya adalah angin. Angin atau nafas atau energi yang tidak terlihat, seperti itu.
Itulah roh Allah, itulah Roh Kudus. Roh Kudus artinya adalah angin, nafas, sesuatu yang ada energi yang tidak terlihat. Jadi apa yang mau dikatakan kepada kita? Roh Kudus itu adalah sesuatu energi, adalah sesuatu kuasa yang berasal dari Allah yang masuk di dalam diri seseorang, yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Seperti angin. Angin kita tidak bisa lihat, tetapi angin itu bisa kita rasakan. Demikianlah kuasa roh Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Roh Kudus itu tidak kelihatan seperti apa bentuknya, tetapi Roh Kudus itu bisa dirasakan dan bisa dirasakan oleh setiap orang yang percaya. Demikian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda yang menyertai turunnya Roh Kudus adalah lidah-lidah api yang hinggap kepada setiap orang. Jadi ada lidah-lidah api yang hinggap kepada setiap orang. Lidah api itu melambangkan adalah kehadiran Allah. Kita mengingat ketika ketika Tuhan menjumpai Abraham, bahwa ada semak-semak yang terbakar. Demikian juga dengan Musa ketika Tuhan menjumpai Musa, ada yang terbakar seperti itu, bahwa lidah api itu adalah lambang dari kehadiran Allah. Dan kalau kita memperhatikan di situ tadi di nats kita ini, bahwa tanda api itu, tanda kehadiran Allah itu adalah kepada setiap masing-masing katanya. Jadi ada lidah-lidah api di atas kepala mereka masing-masing. Jadi apa yang mau dikatakan kepada kita, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan adalah sifatnya adalah pribadi. Roh Kudus itu adalah sifatnya personal kepada setiap orang yang percaya. Jadi tidak hanya satu api, tetapi kepada setiap orang. Jadi setiap orang itu memperoleh lidah-lidah api tadi katakan. Itu adalah mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu diberikan adalah sifatnya personal, diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dari sini kita bisa katakan bahwa Roh Kudus itu bukan milik satu gereja. Roh Kudus itu bukan milik satu denominasi. Roh Kudus itu bukan satu milik organisasi, bukan milik kelompok tertentu, tidak. Tetapi Roh Kudus itu adalah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itu adalah milik setiap orang yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tidak bisa ada satu gereja yang mengklaim bahwa gerejanya lah yang dipenuhi Roh Kudus, tidak. Kenapa? Roh Kudus itu diberikan kepada setiap pribadi, setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi itu poin penting yang kita perhatikan dari lidah-lidah api tadi. Kemudian ada mereka selanjutnya, setelah itu mereka berkata-kata di dalam bahasa lain, katakan. Itu adalah sebuah mukjizat yang terjadi ketika turunnya Roh Kudus. Ketika mereka memperoleh Roh Kudus itu, sehingga mereka bisa berbahasa asing, berbahasa lain. Artinya di situ adalah mereka dikatakan adalah orang Galilea. Mereka itu adalah orang Israel. Mereka tidak pernah mempelajari bahasa Arab. Mereka tidak pernah mempelajari bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesir. Tetapi ketika turunnya Roh Kudus, Tuhan memberikan sebuah mukjizat sehingga murid-muridnya bisa berbahasa seperti yang dikatakan tadi itu, bisa berbahasa Partia, bisa berbahasa Media, bisa berbahasa Elam, berbahasa Arab dan lain sebagainya. Artinya inilah yang tiga tanda-tanda ini tadi yang menyertai mereka ketika turunnya Roh Kudus. Demikian kita memahami Amanginang firman Tuhan yang bisa kita baca sama-sama di sini. Kemudian apa yang bisa pesan yang mau disampaikan oleh nats kita pada saat ini di dalam peringatan turunnya Roh Kudus? Tentu kita masuk ke situ. Apa pesan yang mau disampaikan kepada kita? Yang pertama, firman Tuhan mau menyapa kita Amanginang bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah itu sendiri.
Kenapa? Karena Allah itu adalah roh. Jadi seperti apa Roh Kudus itu? Tentu bisa kita katakan Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, pribadi daripada Allah itu sendiri. Debatado tot diperbadiai. Itu yang pertama, poin penting yang mau kita lihat, bahwa ketika turunnya Roh Kudus kepada kita, itu artinya bahwa Allah tinggal diam di dalam diri setiap orang percaya. Jadi kalau dikatakan kita dicurahkan Roh Kudus, maka itu artinya bahwa Allah hadir di dalam diri setiap orang yang percaya. Maka di dalam diri kita setiap orang percaya ada Allah, ada Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita setiap masing-masing. Itu yang perlu kita pahami. Ketika dicurahkan Roh Kudus, artinya setiap orang, setiap kita ada Allah di dalam diri kita masing-masing. Untuk apa Allah ada dalam diri kita? Supaya Dia dapat menuntun kita, supaya Dia dapat menolong kita. Untuk apa? Menolong dalam hal apa? Supaya kita ditolong oleh Roh Kudus, supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Sadar atau tidak kita Amanginang, ketika kita mau berdoa, ketika kita mau memuji Tuhan, ketika kita mau membaca firman Tuhan, itu bukan karena pikiran kita. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus di dalam diri kita. Maka apa tanda? Salah satu tanda bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, ya ketika kita mau untuk berdoa, ketika kita mau mendengarkan firman, ketika kita mau membaca firman, ketika kita mau memuji Tuhan, ketika kita mau datang untuk beribadah. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus di dalam diri kita. Aida ngadong sada ulau natama naboi tabain molo sotot di Porbadiat, na mengajari nama lugu-lugu hita akamang dot taminang. Olan alani gogo ni tot di Porbadia do. Boy hita mengulahon akan nasa ulau nature. Kalau kita mau meninggalkan dosa, kita mau bertobat, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Kita mau melakukan perbuatan yang baik, kita mau hidup di dalam kasih, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa membanggakan diri kita atas kebaikan yang kita lakukan, tidak. Itu pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Segala sesuatu yang baik yang kita lakukan itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tetapi persoalannya Amanginang, walaupun Roh Kudus itu todi di batanga adong di bagasan diri Taganuk, alaidang sude jolma olo ditogu tod di Porbadia. Nah, di situ yang menjadi persoalan. Walaupun Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing, tetapi ternyata tidak semua orang mau dituntun, ditogu-togu oleh Roh Kudus itu. Itu banda molo di buku data nomor 424 adong di sidilok suara ni todi ni tuhatai jok di laosi ditulak doi ni. Adong do todi di debata di bagasan dirita. Saya nak tong jojo. Ada Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing Amanginang yang selalu mau menuntun kita, tetapi terkadang kita tidak mau dituntun. Kita tidak mau diarahkan oleh Roh Kudus itu. Nah, di sini menjadi pergumulan bersama. Tentu bagaimana dengan kita? Allah telah hadir di dalam diri kita melalui Roh-Nya. Bagaimana, apakah kita menolak? Apakah kita menerima? Seperti yang kita lihat kalau kita perhatikan di ayat 12 dan ayat 13 dan kepada ayat selanjutnya, ternyata ya ada sikap orang akan turunnya Roh Kudus. Ada yang menerima seperti 3.000 orang yang menjadi percaya, tetapi ada juga yang menolak, menganggap bahwa itu mereka itu yang mabuk itu katanya. Ya seperti itulah, demikian juga manusia menerima pekerjaan Roh Kudus. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang kedua, kita mau diingatkan dari nas ini bahwa Roh Kudus itu adalah karya. Roh Kudus itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah pemberian Allah yang sangat berharga di dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus itu adalah mukjizat.
yang diberikan kepada setiap orang. Akata halongangat do yang gotor di Purbadia di Bagasan dirita kamang do taminang. Kalau kita memperhatikan tadi di dalam nats kita ini, bahwa ternyata ketika mereka dikuasai Roh Kudus, mereka tidak pernah belajar bahasa asing, tetapi tiba-tiba mereka bisa berbahasa asing, kan kira-kira seperti itu. Itu adalah mukjizat yang terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Tiba-tiba mereka bisa berbahasa sesuatu yang tidak pernah mereka pelajari selama ini. Artinya, Amanginang, kita mau diingatkan bahwa tiada yang mustahil Tuhan bisa kerjakan di dalam diri kita. Bahwa kuasa Roh Kudus itu bisa bekerja melampaui akal, pikiran, dan kekuatan kita. Dan itu hanya bisa terjadi melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita masing-masing. Kita mau diingatkan bahwa Roh Kudus itu akan bekerja di dalam diri kita. Dia yang akan memberkati akal dan pikiran kita. Dia yang akan memberikan hikmat kepada kita menjalani kehidupan kita ini. Tanpa kita sadar bahwa Roh Kudus itu bekerja menuntun kita, menolong kita di sepanjang kehidupan kita. Tentu kita mau bersyukur atas hal itu di dalam hidup kita. Seperti yang kalau kita baca tadi Amanginang, kalau di epistel tadi kita diingatkan bagaimana Yusuf, dia dikuasai oleh Roh Allah sehingga dia dapat berhikmat sampai dia bisa menerjemahkan mimpi daripada Firaun. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Yusuf hanyalah orang biasa, tetapi Yusuf dimampukan oleh Roh Kudus untuk berhikmat. Dia menjadi seorang yang bijaksana. Maka demikian kita mau percaya kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia yang akan memberikan kita kebijaksanaan. Dia yang akan memberikan kita hikmat. Dia yang akan menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita ini. Ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita putuskan setiap hari di dalam hidup kita. So kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita. Apa yang terbaik untuk kita lakukan hari ini, apa yang harus kita putuskan hari ini. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita, kita bisa kalah, kita bisa jatuh. Tetapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang selalu memberikan hikmat, menolong kita Amanginang, membuat keputusan yang tepat, membuat keputusan yang benar di dalam kehidupan kita. Itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, yang tanpa kita sadar dia bekerja di dalam hidup kita setiap hari. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan juga mau mengajar kepada kita sesuai dengan topik minggu kita juga, bahwa Roh Kudus adalah kuasa Allah yang memberi kita untuk mempersatukan kita. Roh Kudus itu adalah kuasa untuk mempersatukan. Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya, supaya setiap orang dapat mendengar dan mengerti akan firman Tuhan, dan supaya firman Tuhan itu bisa disebarkan sampai ke ujung bumi. Tentu itu adalah tujuan daripada Roh Kudus dicurahkan, supaya setiap orang dapat mendengar firman Tuhan, supaya setiap orang dapat mengerti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak lagi terkendala oleh bahasa. Jangan karena bahasa sehingga orang tidak mengerti firman Tuhan. Itu yang pertama yang mau ditegaskan di sini. Jangan karena adat istiadat manusia sehingga firman Tuhan itu terkendala, tidak sampai kepada semua orang. Jangan karena budaya, karena suku atau karena perbedaan bangsa-bangsa sehingga firman Tuhan tidak bisa didengarkan. Tidak. Itu makanya tadi Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan mujizatnya kepada murid-muridnya supaya mereka bisa berbahasa-bahasa asing, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Media, bisa berbahasa Elam dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya setiap orang bahwa firman Tuhan itu tidak hanya milik orang Israel, tetapi firman Tuhan itu adalah kepada setiap bangsa. Itu sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia secara khusus mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa-bahasa, bahkan suku-suku yang terdalam yang ada di Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia selalu berusaha untuk bisa menerjemahkannya. Supaya kenapa? Supaya jangan karena kendala bahasa
orang tidak mengerti firman Tuhan. Jangan karena hanya kita fanatik dengan bahasa sehingga firman Tuhan itu tidak tersebar. Tidak bisa juga seperti itu. Kita harus menerima keadaan bahwa setiap orang harus bisa memahami. Setiap firman Tuhan itu harus bisa diberitakan dengan bahasa atau dengan cara apapun yang bisa dapat dimengerti oleh orang lain. Bahkan orang buta sendiri yang tidak bisa melihat harus bisa mendengarkan, membaca firman Tuhan. Mereka diberi ada Alkitab khusus. Tentu itu cara-cara yang bisa diingatkan kepada kita bahwa setiap orang harus mendengarkan firman Tuhan. Karena memang harus kita sadari bahwa memang bahasa itu adalah alat komunikasi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa saling mengerti, kita bisa saling memahami satu dengan yang lain karena ada bahasa yang menjembatani kita. Jadi kalau bahasa ini sudah menjadi penghalang, tentu bagaimana kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Maka demikian dengan firman Tuhan itu jangan dibatasi oleh apapun, harus bisa tersebar. Kemudian Roh Kudus itu juga sangat penting di dalam mempersatukan kita dalam hal seperti ini, bahwa Roh Kudus itu berkuasa untuk memberi kepada kita hikmat supaya kita bisa memahami satu dengan yang lain, seperti bahasa tadi. Roh Kudus itu ada dalam diri kita masing-masing supaya kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Amanginang, sering terjadi perselisihan, sering terjadi perpecahan. Kenapa? Salah satunya disebabkan adalah karena salah pengertian, kurang memahami satu dengan yang lain. Itu bisa terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik, karena salah pengertian, sehingga terjadilah percekcokan, terjadilah perselisihan, terjadilah perdebatan. Kenapa? Hanya karena persoalan tidak saling memahami, tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Di tengah-tengah keluarga bisa terjadi sesuatu yang menimbulkan ketidakharmonisan. Kenapa? Karena mungkin terkadang antara suami dengan istri kurang memahami satu dengan yang lain. Seperti itu. Ya, mungkin kita kurang memahami pasangan kita, atau mungkin kita yang kurang di dalam menyampaikan sehingga pasangan kita tidak bisa memahami. Demikian juga di tengah-tengah hubungan kita dengan anak. Ya, mungkin bisa terjadi kita ada banyak orang tua yang mengeluh, kenapa ya anakku ini selalu diingatkan tetapi tidak bisa mengerti, kan gitu. Tidak pernah mau melakukan apa yang saya katakan. Banyak orang tua yang mengeluh seperti itu, tetapi tentu perlu kita pergumulkan kembali, apakah kita orang tua yang kurang memahami anak-anak kita, atau mungkin kita orang tua yang kurang membuat sebuah cara supaya bisa memahami anak kita mungkin. Ataupun mungkin anak kita itu perlu Roh Kudus supaya anak kita itu dibukakan hatinya untuk bisa mengerti, memahami apa yang diucapkan oleh orang tua. Maka disinilah pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita, di dalam gereja. Kita membutuhkan Roh Kudus yang mempersatukan kita supaya kita bisa saling memahami, kita bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Jadi kalau orang yang dikuasai Roh Kudus itu, dia akan belajar untuk memahami orang lain. Orang yang dikuasai Roh Kudus itu, dia akan berusaha bagaimana supaya dia membawakan dirinya sehingga orang lain bisa memahami apa yang mau dia sampaikan. Seperti itu. Supaya kenapa? Supaya terjadi persatuan, supaya terjadi keharmonisan di tengah-tengah persekutuan. Dan itulah kuasa Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja, supaya gereja itu tetap di dalam satu, di dalam tubuh Kristus. Jadi demikian Amanginang yang bisa kita coba perhatikan tadi, bagaimana kuasa Roh Kudus boleh kita hidupi di dalam diri kita. Bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri yang ada di dalam diri kita, supaya Allah itu bekerja di dalam diri kita, memberikan kita hikmat, dan yang bisa juga membuat kita saling memahami satu dengan yang lain. Amin. Martang yang mahita.
Moliate ma Tuhan di pasaha rohanami di asi dohot holong ni roham. Molotung di loaso hami Tuhan di bagasan minggu sadarion. Mamestahon makalason asa saur ni todimi nang songgop di hami akan aporsea. Nunga hujakok kami Tuhan tod di porbadia di bagasan roha doho pikiran nami. Naik kami Tuhan gabe pangului di panuguan ni todimi di bagasan ngulu nami Tuhan. Asima roham Tuhan. Seho manau buka roha doho pikiran nami Tuhan. Asa tong hujalo hami todimi na manggohi roha doho pikiran nami. Asa mangului hami Tuhan di panugunuguan ni todimi di bagasan ngulu nami. Asa Tuhan dinggano do Tuhan di togu-togu ho hami. Tu akka na umuli do Tuhan di arahon todimi hami Tuhan. Asa porsia do hami Tuhan. Asa makuling maho Tuhan di bagasan ngulu nami marhite todimi. Di tonga-tonga ni keluarga nami. Asa totong ma Tuhan songgok todimi di bagasan akka keluarga nami be Tuhan. Nang songoni di bagasan parsaoran nami di tonga-tonga ni huriam. Asa jupang hasadaon. Asa jupang hadameon di hami Tuhan. Muliate ma Tuhan marhite hatamon. Asa totong ma Tuhan tugu-tugu memahami marhite todim na badiai Tuhan. Songoni Tuhan di bagasan minggu nami sadarion ruas ni huriam. Hami sudah saluhu na ruas ni huriam na boy pungu di bagasat tikion. O ma Tuhan na masu-masu mangaramoti hami saluhu na ruas ni huriam Tuhan. Pasu-pasu hami Tuhan di tonga-tonga ni akapar ngoduan nami si ganupari. Dongani hami Tuhan urupi hami di akka si ulaw nami, di akka si hobasan nami, di akka na hupikiri rohanami Tuhan, akka na sinakapan ni rohanami, pos rohanami Tuhan, na hodo uboto sa luhut di bagasan ngulu nami, na sa totong ma Tuhan di pargugoy ho hami Tuhan, mangula akka ulaw nami si ganupari Tuhan, asa jupang di hami pasu-pasu, jupang di hami akka na denggan nan si pasahatomu di hami ganut Tuhan. Songoni Tuhan, pasahaton nami do Tuhan sa luhut na nang di akka pardalanan ni huriam, pasu-pasu di akka pakubasian ni huriam Tuhan, akka pelayanan ni huriam neneng sipatu paon di bagasam mingguon, nang hona mamasu-masu mangaramoti akka pakubasio di tonga-tonga ni huriamot Tuhan, asa totong boy mardala dohot denggan, tau sangat pujian di hadapanmu Tuhan. Songoni martangyang dohami Tuhan, tu ruas ni huriam Tuhan ima di nang marujung ngolu nang dialakmu Tuhan sada ruas ama ima amang MU Hutagalung pasu-pasu Tuhan keluarga na tininggal honna oma Tuhan na mamasu-masu mangalehon na sida Tuhan pangapulion na sumurung na siyak ko Tuhan asa tarapul sudi keluarga ianako na tininggal honna Tuhan asa homa totong Tuhan na pasu-pasuhon akka las niroha tu tiki-tiki neng ro Tuhan. Songoni martangyang dohami Tuhan di akka ruas ni huriam na di bagasan akka parsahiton tangya konon nami do Tuhan akka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton ima Agusta Kristi Borussia Nipar amang situa ade siregar amang awe sitorus songoni nang inang es boru silaban nang homa masu-masu na sida Tuhan di parsahiton na sida nang akaruas ni huriam muluadong nakana marsahi na sobola boy hubori hami Tuhan pos rohanami pasu-pasu Tuhan di ubat na pinangan na sida pasu-pasu akka perawatan na dipatupa di na sida Tuhan asa anggia Tuhan boy jupang haipason di na sida tutiki neng ro Tuhan songoni martangya kami tu ruas ni huriam na marulang tahun di ulang tahun kelahiran songoni nang di ulang tahun pernikahan nang pasu-pasuon na sida Tuhan marhite umur na gajang pasu-pasu na sida Tuhan di hahipason dohok manang ahape Tuhan na sinakapan na sida tujulan na riyon nang homa Tuhan patuluson hobbar tulomoni rohami Tuhan songoni Tuhan martangyang dohami Tuhan tu uluan ni huriam na dohot rombongan sian huriamot Tuhan na mangibati HKBP Tamarun, HKBP Kendari di ulon nasida sadarion nang homa masu-masuhon nasida di pelayanan nasida ima dinaposom amang padita siaturi asa totong Tuhan di pasu-pasuhon nang sida nang di pardalan nasida mudak pe Tuhan
tu HKBP Tamarunangon di bagasan ahi paso doho las ni roha. La homa Tuhan go di homa saluhutna di akapardalanan di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amin. Tabuji matuhata los tapasama peliata marid di mahita. mapiliata martang yang mahita. Ali di bata amanamina di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhu sileho-leho na dinggan doho nasa ulibasa na mol diutus. Upa sahat hami ma siyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalami gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon pati buluhon harajom mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite dodim. Asalam hutada hami godang ni sileho-lehomi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni
Tuhan Dewata amanami nasau terasam do gurang ni sido lehommi te hami todim na badiai di lehokko tu hami jolma sumonggobi hami na leaon na umarga di lehokko tu hami jala gumodang doi sian portibion doho sian akka pangisina sude ope mauliate ma rohanami jala pujion nami maho di sude habal gaon dohot hamuliaommu naung di papatarmu tu hami saileho mato di purbadia tu huriam akan na olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur diparbadiai jala dipatotong hami mian di barita naulii aletod di purbadia say pasada mahuriam na pinapungupungumi asa marsi jaloan jala marsi haholongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai sondangi jala patiur mahami asa hutadahami akka dosa nabalga doho na met si pasidingon nami say buas maho manesa dosa nami asa lambadia jala ibaru hami ganupari asa tarbaik kami saur di bagasan huriam na badiai nasa sadai sayo dihot jala padomu hami tu amai asa posituturo hanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus say tabay si lehon-lehon tu huria asa lamgadda torok ni akka parbarita na uli dohot pangajari dohot parasiroha na mamaritahon habalgaonmu di portibion say sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja di parsikolaan nang di bagas nabe asa tau na sida saur tu parpunguas sogot say sungguli akan atarpodom jala pargogoy akan nagale say songgoti ma akan naneng dohot natakang marroha asa ditinggalhon na sida hajahaton nabe saya parrohai akan nabojok roha jala apuli akan namarsa dohot nadangoli asa unang di rupa-rupa portibion akan namanguluiho saya tatap na targogot dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiaon di Tuhan Yesus saya ajari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida saya ramoti ma akka na pikiran ni akka panggonggomi dohot panguhum asa tigor uhum nasida asa dihabiari nasida akka paruhum masugot say patugu haporsiaon nami asa tong huingot hami naung sesa dosa nami jala bonommu hami tuhang ulbasugot say sungguli pakirimon na mangulu di hami asa posituturo hanami nang malake dagingon panguluommu domuse asa masuk hami marnida di bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di Banua Gijang say pinurbadia magwarmu say romaharajawmu say sauk malomo ni roham di Banua tongosongon na di Banua Gijang leho matuhami sadaron hanguluas ya pari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami togiho tu panghujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata maho di sodako Tuhan Dewata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan Dewata ma bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim
Oke.